Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansapas, kembali lagi bersama saya, sang inspirator yang akan menginspirasi kalian semua. Ngomong-ngomong, tamu kita kali ini siapa ya? Tamu kita kali ini yaitu siswa Man 1 Pasaman, yaitu Kak Syifa. Halo Kak Syifa. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kakaknya tinggal di mana sih? Aku orang sini lebih tepatnya di masa kecil. Kalau boleh tahu kesibukan sehari-harinya apa sih Kak? Kalau kesibukan aku sendiri, mungkin karena kita belajar, pastinya itu kan disibuk dengan tugas segala macam. Apalagi sekarang kurikulum mereka bagaimana. Terus yang paling sibuk kan kalau di samping itu, kayaknya karena aku banyak ikut ekstrakurikuler di sekolah, kayak misalnya OSIM, MR, dan juga Kalau boleh tahu bagian kakak di OSIM itu apa sih? Bagian aku udah 2 tahun ini, dari semenjak aku kelas 10 sampai kelas 11, aku menjabat sebagai sekretaris. Masya Allah, bagus sekali ya kak. Sebelumnya saya udah searching juga ya medsos kakaknya, ternyata banyak sekali ya prestasinya. Kalau buat prestasi, mungkin kita semua masih memiliki prestasinya di bidang masing-masing, di kemampuannya masing-masing. Nah, kalau bagi aku sendiri masih banyak loh teman-teman. Apalagi anak Masya Allah banyak banget prestasinya baik di bidang akademik maupun kebetulan kamu bilang yang mana nih? Yang di Instagramnya, BTW kemarin ada sih kakaknya jadi duta pelajar kalau nggak salah. Nah iya, kalau duta itu memang kebetulan aku bisa mendapatkan gelar duta pelajar remaja Indonesia B3 yang mengabdi selama 3 bulan. Masya Allah kakak, gimana sih kayak kakak ini supaya bisa jadi duta? Kan teman-teman juga mau kayak kakak ini. Kalau bilang kemauan mungkin itu harus dari kita sendiri kan. Kalau proses aku sendiri tuh di awalnya aku nggak niat sih, dan juga aku mikir kayak aku tuh nggak bisa dapat ini gitu karena minder, karena itu tuh skopnya se Indonesia kan, pasti banyak dari provinsi lain, provinsi ini, provinsi itu. Nah awalnya ngerasa minder, tapi aku cuman negatif percaya diri, maksudnya diubah, jangan tetap berada di zona nyaman. Itu aku ngikutin seleksinya selama 2 minggu. Oh berarti awalnya iseng-iseng aja nih. Nah iya, awalnya kan aku cari-cari tuh karena kebetulan punya banyak relasi, kebetulan mereka ikut itu. Nah, jadi aku juga kepengen. Masya Allah kakak, udah jadi duta pelajar se-Indonesia nih. Ternyata kakak sering juga ya mengisi jadwal sekolah seperti jadi MC. Gimana sih kak caranya jadi MC itu? Nah kalau buat MC pastinya kita semua bisa kan, baik itu cewek maupun cowok. Nah karena MC itu cuma cara kita membawa acara sih. Kalau kita mau, kita dilatih, pasti semuanya bisa. Nah kebetulan MC ini di samping bidang aku, MC ini juga sebagai minat aku dari semenjak MTS. Nah dari MTS sampai sekarang yang aku perjuangkan ini, itu alhamdulillah masih dikenal sebagai MC. Oh berarti udah hobi juga ya kak? Ya hobi banget. Apa aja sih kak yang kakak ikuti gitu? Kalau ekskul di luar, karena mungkin gak bisa dimanage waktu yang baik, takut nanti aku down atau mungkin bisa saja gitu. Nah ya, jadi gak dibolehin sama ortu kayak ngikut silat, ondo, nari, apapun itu juga gak dibolehin. Oh berarti orangnya serba sibuk nih ya. Masya Allah. BTW, kan kakaknya orang sibuk. Jadi kayak tugas sekolah itu gimana ya kayak itu supaya sama kayak teman-teman yang lain ngumpulin tugas atau tugas kita itu gimana kak cara kakak? Nah, mungkin semuanya pasti sibuk kan, pasti banget karena dilihat yang namanya pelajar pasti aktif banget, pasti dia mau, apalagi dalam di usia kayak gini pasti mereka mau cari dari dirinya, pasti mereka mau cari tahu apa minat bakatnya. Nah di situ mungkin karena sekarang aku di fase itu kalau dari cara aku sendiri kayak misalnya nanti aku bagi nih waktu buat main di luar, main HP maupun buat tugas. Kadang aku juga sering loh nugas, kadang di hari-hari yang akhir kadang mau 5 tugas 1 sampai 10 berapa tugas lah. Apalagi akhir-akhir ini kan orang habis lihat bulan dengan P5, synchronous meeting. Nah itu kayak dikejar hati banget ya Allah. Jadi dari cara aku sendiri itu malamnya kayak sekitaran 2 jam ataupun sekitar lah belajarnya. Nah nanti kalau udah kayak udah pusing banget gitu keluar main
Oh, depresi. oh gitu ya kak. Jadi kakak ini nggak capek ngejar tugas yang begitu numpuk, tambah pula banyak kegiatan ekskul luar atau organisasi nggak sampai itu kak. Enggak dong, kan itu selagi yang baik, manfaat dan juga buat kita kan. Buat kita, buat orang tua, pastinya. Ingat aja tujuannya. Berarti kakak ini salah satu siswa yang aktif di sekolah maupun di luar sekolah dan membanggakan orang tuanya juga gitu ya kak. Iya, Apa sih yang memotivasi kakak sehingga kakak bisa jadi siswa yang berprestasi dan aktif di sekolah maupun di luar sekolah? oke. Kalau buat motivasi nih, pastinya yang paling pertama dari diri kita sendiri. Karena kalau nggak ada kemauan, pasti kita nggak akan capai pencapaian yang kita mau. Nah, di samping itu kita harus cari passion yang sesuai dengan kita, harus cari kemampuan yang sesuai dengan kita, dan kita yang harus cari itu, kita yang harus jemput bola itu. Karena kalau nggak kita yang cari, mungkin kita nggak akan dapat. Karena kadang keberuntungan itu dari kita sendiri, kita yang cari sendiri. Di samping itu, jadi kita nggak boleh berada di zona nyaman. Kita harus bergerak, harus berpindah. Gitu. Jadi selain itu motivasinya pasti kedua orang tua. Di samping itu mungkin motivasi yang kedua itu dari orang tua aku kan, dari ayah dan ibu. Karena dari mereka aku ingin kayak membanggakan pastinya kan, karena mereka orang tua kita. Dan juga aku anak pertama loh BTW. Pasti berat banget, mana seorang anak pertama pasti banyak kan. Nah, jadi samping itu orang tua banyak nge-support, support yang baik di bidang akademik maupun di akademik kan. Nah, di samping itu teman-teman juga banyak, mereka kayak kalau aku lagi down mereka yang datang gitu kan. Ibu gitu ya. Ya, jadi Berarti motivasi yang kakak dapatkan itu berarti dari kemauan diri sendiri dan support orang tua dan teman-teman. Masya Allah banyak sekali yang peduli ke kakaknya. iya. Apa sih pengalaman kakak yang dia bisa dilupain gitu? Mungkin ada satu waktu itu aku di MTS kelas 3 semester berapa rasanya, semester 1 atau 2. Nah, jadi di sana aku sempat, mungkin teman-teman MTS tahu, aku sempat nangis, sempat down karena kayak ada satu tujuan yang mau aku capai, nah itu tuh nggak kedapat, jadi kayak ngerasa bersalah ke diri sendiri. Itu sampai sekarang nggak bisa sih, cuman dari itu aku bisa bangkit. Oh berarti gagal, pernah gagal ya kak? Kalau boleh tahu, apa sih saran dan harapan kakak untuk para pelajar yang menuju atau mengembangkan untuk generasi emas yang akan datang? Kalau itu dari awal tadi udah bilang, kita jangan tetap berada di zona nyaman. Jangan pernah mau berada di zona nyaman. Karena kalau kita tetap berada di posisi itu, pastinya kita bakalan di situ-situ aja terus. Gak bisa nge-improve keterampilan kita sendiri, gak bisa nge-improve bakat kita sendiri. Nah, makanya kita harus bergerak, harus cari tahu apa sih jati diri kita, apa sih passion kita yang sesuai dengan kita. Nah, jadi karena kita pelajar, kita sama-sama pelajar nih kan, pelajar aktif. Apalagi sekarang udah SMA, mau masuk kuliah lagi. Nah, kalau dari aku sendiri nih, tetap yang aku bilang dari awal tadi, kita harus berpindah, jangan tetap berada di zona nyaman. Nah, karena zona nyaman itu teman-teman, itu akan berdampak negatif bagi kita sendiri dan juga bagi masa depan bangsa Indonesia kita. Jadi aku tekan sekali lagi, jangan tetap berada di zona nyaman. Kita harus berpindah, kita harus cari jati diri, harus improve apa yang passion yang cocok buat kita. Selain itu mungkin karena yang dibilang moderator tadi, karena kita bakalan bersiap-siap menghadapi Indonesia masa depan nih. Nah, jadi kita harus menyiapkan diri kita untuk bersaing baik itu dalam bidang akademik maupun non akademik. Nah, jadi kita harus bisa mempunyai kompetensi yang bakalan nanti bisa menyalurkan aspirasi ataupun Bakat ini. ya bakat kita ke Indonesia. Karena kan kita akan menuju generasi emas yang akan datang. Jadi kita harus menciptakan kompetensi atau bakat kita sesuai dengan kemampuan jati diri kita sendiri. Kasih saran dan motivasi kakak pada teman-teman yang ingin mencoba tapi malu karena mungkin itu salah satu tantangan yang dihadapin kita pada belajar. Kalau untuk itu dari aku sendiri pasti punya rasa malu. Nggak mungkin aku punya dibilang orang kayak sempurna gitu. Jadi aku juga punya rasa malu. Tapi kalau kalian tetap nanam itu di diri kalian, pasti kalian gak akan ya. Harusnya kesempatan yang emas itu berada pada saat kalian masih belajar. Dari saat inilah kalian harus mempersiapkan untuk masa depan kalian sendiri. Dari masa
pelajaran inilah kalian harus bisa menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Berarti jangan dipikirkan gagalnya dulu kan Kak. Kan gagal itu urusan belakangan. Kalau dipikir gagal, nanti pasti teman-teman bakalan takut betul. Nah, jadi we are the student, you should believe on yourself. Intinya kan, buat teman-teman sekalian, kita ini jangan malu untuk mencoba. Karena kita mempunyai kemampuan dan kompetensi dari diri kita masing-masing. Karena kegagalan itu urusan belakangan. Intinya kita harus menyalurkan bakat dan kompetensi kita untuk menuju generasi emas yang akan mendatang. Terima kasih Kakak untuk waktunya. Terima Semoga kasih kita bertemu kembali. dengan episode selanjutnya. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa ya, subscribe, like, and comment YouTube Man 1 Pasaman. Semoga kita bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. See you teman-teman.